aduh kenapa begini sih Tuhan, kayak gitu. Kayak Oke. selalu nggak pernah mulus jalan gue. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi di video Segelas Kopi Pagi. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan sharing dari Sisil mengenai perjuangannya mulai dari kuliah sampai sekarang bekerja di Seldak Indonesia. Mau tahu bagaimana perjuangannya? Yuk kepoin terus video ini. Halo, ketemu lagi di video ini. Sekarang kita kedatangan narasumber kita, temen gue, dari jauh ya. Sisil, apa kabar, Sil? Ya kabar baik, Yu. Apa kabar juga? Baik. Nah, mungkin hari ini kita akan dengar share cerita ya Sisil nih. Ini yang unik banget sih menurut gue. Jadi, Sisil ini kuliah pertama di Jakarta, kemudian melanjutkan kuliahnya di KL, dan sampai sekarang belum mau pulang ke Indonesia gitu ya. Masih akhirnya setelah lulus kuliah, lanjut kerja di KL gitu ya. Nah, mungkin bisa di-share Sil. Ya. Mungkin ceritanya ketika lu selesai lulus SMA gitu ya. Nah, ini kan lu kuliah di Tour and Travel Management ya. Iya. Itu emang passion atau seperti apa, boleh ceritain nggak? Iya. Jadi memang gue passion. Memang gue orangnya suka jalan-jalan. Oke. Suka hal-hal baru, suka ketemu orang, suka ngomong gitu. Jadi memang kalau kayak ambil bisnis, waktu itu pikir kalau ambil bisnis udah terlalu banyak ya jurusannya, kayak accounting atau ya finance itu kan udah terlalu banyak kayaknya gue lihat. Gue pikir ya udahlah, kenapa nggak ambil sesuatu yang gue passion, terus travel gitu. Secara gue suka jalan-jalan, gue hafal. Maksudnya kalau gue pergi jalan-jalan tuh gue sering bisa hafal gitulah jalannya di mana, tempat-tempat yang menarik tuh gimana. Maksudnya ada passion di situ lah. Nah jadi gue memang pilih jurusan ini memang passion gue di situ. Jadi gue awalnya cek research dan segala macam, dan ketemu di Atmajaya. Dan memang background gue tuh, family gue memang strong banget di agama, di Katolik. Jadi papa gue bilang, udah kamu di Atmajaya aja gitu. Secara ini kan Katolik punya university, jadi oke lah. Ya udah, gue pikir oke, maksudnya oke lah gue ambil di situ. Memang gue juga baru tahu pas udah masuk kuliah di hari pertama itu, gurunya bilang, ini kalian cuma diploma aja ya, bukan sampai sarjana, karena memang ternyata di Indonesia itu belum ada sarjana S1 untuk tourism. Oh dulu ya, itu tahun 2000 berapa tuh? 2008 ya kira-kira ya? Iya, kurang lebih. 2008 ya, oke. Jadi gue baru aware juga, oke, ternyata gue kuliah ini nggak sampai sarjana loh, bukan cuma sampai diploma doang. Dan memang gue cari tahu, even di UPH juga nggak sampai ya dulu masih sarjana. baru diploma, betul. Diploma semua kan. Terus ya udah, waktu itu kan ya tahu sendiri kalau di Indonesia kan lulusan diploma kalau cari kerja kan ya kayaknya kurang gampang lah. Jadi gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa deh, lanjut aja deh, karena memang passion di situ kan. Okay. Ya udah, gue jalanin kuliahnya ya lumayan ya, karena memang gue orangnya suka belajar juga. Jadi ya waktu itu cukup dapat nilai yang lumayan bagus, lumayan lah, ranking 2 di sana. Dan nah terus habis itu lulus gue gue kerja di tour travel agent di Indonesia, di Jakarta, sama kurang lebih setahun. Nah terus waktu itu kan cowok gue memang ada di Malaysia, dia kuliah di sini, udah mau selesai kuliahnya. Terus gue tuh memang pikir, jadi tuh waktu selama kerja di Jakarta, gue tuh pikir, aduh ini gue cuma maksudnya sertifikat gue cuma diploma. Kalau ya diploma kan, kalau gue mau kerja yang lebih enhance lagi daripada ini, maksudnya untuk posisinya lebih tinggi lagi, pasti akan agak susah gitu, lama lah prosesnya. Mungkin lo harus experience berapa tahun baru lo bisa achieve certain position kan dalam perusahaan. Pikir-pikir kayaknya susah. Terus
agent, maksudnya di dalam tourism industry kan English itu sangat really important kan. Lu mau open your business to the international market, lu harus bisa bahasa Inggris. Nah, secara bahasa Inggris gue itu memang nggak gitu bagus. Jadi lu tahu sendiri orang Indo dulu waktu di zaman kita pasti kan kita pinter, maksudnya kita tahu bahasa Inggris, tapi kita tuh kayak nggak pede sebenarnya. Kayak hesitate ya, kayak misalnya lu kurang confidence untuk ngomong keluar kan, pasti lu akan pikir-pikir dan lu akan translate lagi, gue ngomong apa nih ya? Akhirnya jadi belepotan. Jadi belepotan ya, jadi kurang confidence gitu. Nah, terus salah satu motivation gue kenapa gue oke lah, gue mau belajar bahasa Inggris nih, dan kenapa pilihnya di Malaysia? Pasti kan orang tanya, kenapa lu belajar bahasa Inggris di Malaysia bukannya kayak Australia atau mana Amerika? Ya memang bahasa ibunya tuh bahasa Inggris gitu kan. Iya, kenapa begitu? Karena memang sejujurnya keputusan gue untuk kuliah di luar tuh memang nggak terlalu disetujuin sama orang tua gue, terutama papa. Karena mereka dari background keluarga mereka pun juga nggak ada tuh yang namanya istilah kuliah ke luar negeri itu nggak ada. Jadi kuliah itu semua dalam negeri semua. Nah, terus mereka tuh kayak khawatir gitu kalau lu jauh, kalau ntar ada apa-apa gimana? Kalau ya lebih kekhawatiran itulah yang lu tahu sendiri lah orang tua. Orang tua yang agak-agak bukan kolot ya, maksudnya ya agak-agak gimana pasti ya terlalu protektif gitu. Cara gue perempuan juga kan. Terus tapi gue berusaha, jadi gue research dulu tuh sebelum datang ke sini, memang gue research dulu lingkungannya seperti apa, kehidupan di Malaysia, terus secara ya living cost-nya juga itu kan menjadi salah satu indikator juga gimana lu bisa survive kan nanti untuk kuliah di luar kan. Kalau misalnya living cost-nya orang family lu nggak bisa support, gimana lu bisa survive di sini gitu kan. Nah, setelah gue lakuin research, jadi sebelum gue masuk kuliah di sini gue datang dulu liburan dulu ke sini selama seminggu. Gue research kehidupannya, makanannya gimana di sini, terus living style-nya orang-orang sini, terus di kampus juga kayak gimana kehidupannya, dan apakah ada peluang juga untuk gue bisa sambil kerja, gitu. Jadi kuliah sambil kerja, dan ternyata ada gitu. Jadi setelah gue melakukan research itu gue menemukan kesimpulan kalau untuk dari segi living cost gue bisa handle by myself karena gue bisa working part time. Dan itu bisa ya, maksudnya setelah gue calculate itu memang bisa cukup untuk membiayai kehidupan gue selama 1 bulan dari gaji. Nah, terus dari segi living style juga di sini enak gitu ya, orang-orang sini ya, maksudnya nggak terlalu kepo. Orang sini tuh lebih kayak individualistik ya, lebih kayak yang lulu gua gitu, jadi dia nggak terlalu gimana, jadi ya lebih open mind gitulah. Terus di sini kan juga sebetulnya lu bisa ada peluang untuk belajar 3 bahasa, yaitu Melayu, English, Chinese. Bisa karena di sini kan ada 3 race kan. Ya India sih bisa juga, cuman memang agak susah ya. Gitu. Nah, jadi dan ya setelah dipikir-pikir, dan di sini juga ada ini kan teman-teman juga di sini yang maksudnya udah ada di sini stay, jadi bisa sebagai tour guide gue lah di sini untuk bimbing segala macam. Nah, ya udah akhirnya keputusannya di sini. Kenapa nggak di Singapura? Karena Singapura pertama itu agak mahal, dan juga Singapura tuh negaranya kecil. Karena gue tuh orangnya suka jalan-jalan, suka mengeksplor keluar. Kalau di Singapura tuh kayak cuma itu aja gitu loh, city aja. Kalau di Malaysia nih banyak tempat yang bisa dikunjungi, kayak natural attraction-nya tuh masih banyak banget. Jadi ya salah satu reason gue kenapa pilih Malaysia gitu. Terus akhirnya setelah setahun kerja di tour guide itu,
gue putusin untuk resign dan datang ke sini untuk English course. English course itu dulu berarti ya. English course dulu karena memang lanjut itu ya. Yes, karena memang gue pikir udah English course dulu deh, kita coba dulu kayak gimana gitu kan. Yang penting jadi itu memang passion gue pengen keluar, gue pengen melihat dunia luar seperti apa, gue pengen temuin jati diri gue juga itu kayak gimana sih gue nih orangnya, dan gue bisa explore lebih banyak lagi kan karena misalnya gue keluar gitu. Dan waktu itu ini gue seperti itulah motivasi gue kenapa gue pengen keluar, selain salah satunya belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya waktu itu juga lucu karena gue kan tes dulu untuk penempatan di level berapa. Jadi waktu itu gue dapat di level 4. Jadi satu level tuh level 4 itu level 4. Jadi kan dia ada 6 level. Oke. Dia ada 6 level. Jadi gue dapat pas tes tuh gue dapat di level 4 ternyata. Jadi gue ada 3 level lagi lah. Setiap level ini 1 bulan periodenya. Nah, terus gue pikir-pikir, aduh kok cuma sebentar ya, sebulan, cuma 1 bulan ya. Gue pengen stay lama gitu, karena kalau gue cuma stay sebentar, gimana gue mau explore di sini kan, explore apa aja yang bisa gue dapetin kalau cuma stay short period kayak gitu. Terus gue bilang, ya udah deh, gue ambil level 3 aja, gue bilang. Jadi gue turunin. Malah bisa turun, oke. Iya, jadi gue minta turun itu orang tua gue sebenarnya nggak tahu tuh. Oh. Jadi kalau di video ini ditonton sama bokap lu mau membuat pengakuan dong di sini kalau lu bohongin mereka. Oke. Iya, sebetulnya iya. Jadi gue bilang sama marketing dari Help University-nya, ya udah deh saya mau ambil level 3 aja, nggak apa-apa, biar lebih, gue alasannya ya biar lebih mantap aja gitu belajar bahasa Inggrisnya. Gitu. Sorry, gue potong sebentar. Tadi di Help University, berarti kan lu memang awalnya itu masuk untuk English course dulu memang di Help University ini ya, yang nantinya juga lu akhirnya lanjut S1 Tourism Management juga di Help University juga gitu ya. Nah, mungkin boleh di-share sebelum kita jauh cerita soal yang tadi ya lu lanjut S1 di Help University, kenapa lu pilih di Help University? Kan maksudnya kalau di KL kan banyak university nih. Oke, karena gue juga udah lakukan research sebelumnya, kenapa kan banyak pilihan ya kalau di Kuala Lumpur kan, yang lu tahu pasti Sunway University, Monash University, Taylor, yang big name-nya gitu kan. Nah, cuman kenapa gue pilih Help University? Karena waktu itu gue lihat ranking Help University ini nggak kalah dengan nama-nama besar ini. Dan in terms of the cost-nya itu juga bisa dibilang affordable dibanding di 3 nama ini. Jadi kayaknya worth it gitu dengan standar yang hampir sama dengan si Sunway University atau Monash University, tapi kita bayar nggak terlalu mahal, jadi cost-nya lebih murah. Tadi kan udah bilang nih, udah cerita soal tadi ambil diploma tourism, terus kemudian mau lanjut untuk ambil S1 tourism juga di luar negeri, memang karena waktu pas zaman itu S1 di Indonesia untuk tourism memang belum ada gitu ya. Kalau mungkin sekarang setahu gue sih sudah ada sih beberapa university, baik itu negeri atau swasta, itu sudah punya gitu kan. Nah, mungkin lanjut sebelum lo cerita nanti soal ambil S1, waktu pada saat lo ambil tourism di Jakarta, di Atmajaya itu, boleh di-share nggak sih mungkin poin-poin pentingnya aja sih, waktu lu ambil diploma itu, kalau ngambil tourism, belajar apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman yang nonton pengen tahu, sebenarnya mungkin dia punya passion terhadap tourism, tapi mungkin passionnya mungkin, ya tadi kayak lu bilang, passion gue jalan-jalan nih, pengen tahu, explore tempat baru, tapi ketika lu masuk kan, apakah itu sesuai dengan ekspektasi lu nih? Apakah itu sesuai dengan apa yang lu bayangkan sebelum lu masuk gitu kan? Boleh di-share? Oke. Bisa. Kalau misalnya yang di Atmajaya nih, diploma pariwisata yang di Atmajaya yang di Jakarta, dia tuh lebih kayak lu mempelajari tentang tourism secara keseluruhan, mulai dari misalnya kayak ground handling itu ground handling, terus airport tuh, di dalam airport tuh ada apa aja, bagian-bagiannya, section untuk public, section untuk non public, itu seperti apa. Terus habis itu lu belajar tentang ada entrepreneurship juga, akuntansi juga ada belajar, tapi yang basic.
terus ada belajar bahasa Jepang juga ada, lalu belajar tour guide, cara guiding. Kalau bisa dibilang kalau di Atma Jaya itu lebih dipersiapin untuk lu kerja sebagai karyawan di perusahaan tour travel. Lebih ke situ arahnya. Oke. Nah, jadi lebih kayak kalau lu mau kerja sebagai tour guide, nanti lu kan harus tahu kan dealing sama orang bandara seperti apa, dealing sama orang kalau bisa ada bagasi hilang, lu mau carinya kemana. Jadi kalau di Atma Jaya itu tuh lebih belajar untuk mempersiapkan lu sebagai karyawan untuk kerja di kayak tour travel. Oke. Bukan untuk kayak entrepreneur. Meskipun mungkin kurikulumnya kita nggak tahu ya apakah sekarang sudah ada peningkatan atau perubahan, kita nggak tahu kan. Tapi mungkin pada saat zaman lo waktu itu memang dipersiapkan untuk bekerja di industri pariwisata, salah satunya tadi ya di tour and travel tadi gitu ya. Tapi lebih banyak praktek kalau diploma kan? Gitu ya. Benar. Lebih kayak waktu itu jadi kita tuh ada inspeksi ke Bandara Soekarno, jadi kita lihat di dalamnya tuh seperti apa. Dari hangar pesawat juga kita cek, terus sirkulasi sistem bagasi koper gitu setelah turun dari pesawat kemana kita pelajari kayak gitu sih. Nah, mungkin sebelum lanjut, nanti lu cerita lu lanjut kuliah S1 tourism di luar di Hub University. Kalau sebagai anak tourism waktu pas lu kuliah di Jakarta, suka dukanya apa sih kalau kuliah di pariwisata atau tourism itu? Suka dukanya ya, kayaknya lebih banyak sukanya karena sukanya itu jadi waktu itu kita sering praktek keluar dan hobi jalan-jalan lu tersalurkan ya? Iya, jadi kita memang kayak kita kunjungin museum-museum, terus tapi di dalam kunjungan itu kita harus be a tour guide gimana caranya. Jadi kita harus belajar dulu background dari place yang kita mau kunjungi nantinya. Terus sukanya sih kayaknya lebih banyak sukanya deh, dukanya kayaknya nggak ada deh. Karena memang gue pengen kerja, jadi dukanya memang kayaknya nggak ada sih. Jadi buat teman-teman kalau mau kuliah yang kebanyakan sukanya, nggak ada dukanya, masuk tourism ya? Iya karena di tourism tuh, memang karena di tourism itu happy ya, kita tuh bisa dibilang anak-anak tourism tuh happy semua. Lu boleh, misalnya kayak gue bisa lihat ya, compare tuh kayak anak accounting atau anak tourism happy karena kita belajar sesuatu yang sebetulnya ada di lingkungan kita gitu loh, nyata gitu. Kalau ujian anak tourism ngapain ya? Ada ujian praktek sama ada ujian tertulis juga. Kalau ujian tertulis lebih kayak misalnya lebih kayak hitung kalkulasi tiket pesawat seperti apa gitu. Diajarin juga tiketing gitu ya? Ada diajarin juga. Oke, Sil. Mungkin lanjut ketika lu memutuskan untuk kuliah S1 tadi kan mungkin background-nya sempat tadi lu singgung sebelumnya gitu, karena memang awalnya cuma kuliah diploma dan lu menganggap kalau orang Indonesia yang masih menganggap sebelah mata ya kalau lulusan diploma, akhirnya lu ter-challenge lah istilahnya untuk lanjut kuliah S1 di luar, yang mana waktu itu di Indonesia belum ada jurusan atau belum ada S1 di Indonesia yang soal tourism atau pariwisata ini gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak sih mungkin di sana tuh belajar apa aja sih? Apakah melanjutkan yang ada? Kalau diploma lanjut ke S1 kan harusnya tinggal kuliah nambah setahun atau 2 tahun. Iya, itu yang mau gue cerita di sini. Jadi waktu itu prosesnya tuh udah selesai English course kan. Terus gue pikir nih, karena gue merasa kok enak ya kuliah di luar gitu, tinggal sendiri di luar tuh kok enak ya. Karena memang gue tuh orangnya suka hal-hal baru. Gue tuh nggak bisa terkungkung di dalam suatu kotak gitu. Gue suka ketemu banyak orang, gue suka coba hal baru. Dan gue merasa tinggal di sini itu membuka pikiran gue secara luas gitu. Kayak gue lebih open mind, gue nggak kayak tertutup gitu lah. Jadi gue cari tahu dan ternyata kan di Hub memang ada jurusan Tour and Travel Management. Nah terus gue bilang sama mama gue, sama orang tua gue bilang, mau lanjut nih kira-kira gimana ya? Oke nggak? Boleh nggak?
Terus dari orang tua sih bilang kalau mau lanjut boleh, tapi jangan ulang dari awal. Jadi jangan ulang dari semester 1, karena kamu udah dapat diploma kan di Atmajaya, udah dapat diploma sertifikat. Terus coba kamu cari tahu dulu. Jadi coba kamu cari tahu dulu ke marketingnya, tanyain ada gimana, bisa nggak? Terus akhirnya gue datanglah ke marketingnya. Terus marketingnya bilang bisa, cuman kamu harus siapin silabus yang udah kamu pelajarin. Oke. Iya. Dan di sini tantangannya terjadi. Karena ternyata batch gua itu di Atmajaya itu batch terakhir, dan mereka habis itu close. Mereka tutup. Nah, jurusannya tutup gitu maksudnya? Tutup jurusannya, nggak ada lagi. Sekolah pariwisata tuh udah nggak ada lagi. Mereka gabung ke fakultas ekonomi. Mampus. Jadi udah nggak ada jurusan pariwisata. Lu bayangin ya. Oke. Lu bayangin ya. Oke. Sorry. Ini gue nggak tahu ini hal lucu atau hal sedih ya, tapi gue shock dengernya, jadi gue ketawa gitu. Ini jadi tuh memang jalan gue tuh agak kurang lancar ya, maksudnya agak susah gitu. Terus akhirnya orang marketingnya dari hal bilang, ya udah gue kan belum tahu. Terus oh ya udah oke, bisa kok kita siapin silabus. Bisa gue siapin silabus, ntar tinggal buka di university gue yang dulu. Akhirnya gue telepon lah ke university gue yang dulu. Terus dia bilang, oh kita udah nggak ada, maksudnya kita udah tutup loh jurusan ini sekolah. Jadi batch kamu tuh batch yang terakhir. Terus gue kan kaget dong ya, yang bener nih. Terus habis itu saking nggak percayanya gue pulang ke Indonesia. Oh gitu, oke. Iya. Ya karena memang visa gue juga udah mau habis kan. Oh iya. Terus udah gue pulang ke Indonesia, gue datengin tuh Atmajaya. Dia bilang bener-bener udah nggak ada, memang kantornya tuh udah dipindahin, barang-barangnya semua udah dipindahin ke fakultas ekonomi, dan guru-gurunya juga udah ada yang udah selesai, maksudnya udah selesai kontraknya, udah nggak kerja lagi di situ. Terus kan gue bilang dong, tapi pasti kalian ada dong simpen kurikulum ini sistem silabus pelajarannya, tahun pertama, tahun kedua, masa nggak ada archive-nya gitu. Terus tapi mereka bilang nggak ada archive. Akhirnya, aduh gimana nih ya, gue pikir-pikir, aduh susah banget nih kayaknya. Terus gue bilang, jadi itu gue orangnya kreatif juga ya. Jadi gue kalau nggak bisa cara ini, gue cari cara lain. Nggak mungkin deh nggak bisa nih. Terus gue pikir-pikir putar otak, akhirnya gue ketemu, ya udah kenapa nggak gue buat sendiri aja silabusnya. Jadi gue cek dari tahun pertama gue sekolah tuh, hari pertama gue belajar apa untuk pelajaran ini, topiknya apa kan. Akhirnya gue bilang ke marketingnya, gue udah ke kampus, tapi kampus ini close untuk jurusan pariwisata, dan mereka nggak punya archive buat silabus dari tahun pertama sampai yang terakhir. Terus gue bilang ke mereka, gimana kalau gue buat sendiri silabusnya? Oh, lu bilang gitu dulu kan? Gitu ya? Gue kira lu nggak bilang tapi langsung nyodorin. Diam-diam enggak, karena itu kan panjang ya, karena itu banyak kan. Nggak mungkin gue buat lah kalau dia nggak terima, buang-buang waktu gue kan. Jadi gue make sure dulu ke marketingnya. Terus marketingnya bilang, ya udah kalau misalnya lu bisa buat, ya udah silakan lu buat. Nanti kita lihat. Akhirnya itu gue buat tuh selama kurang lebih seminggu lah. Jadi gue list pelajaran gue dari hari pertama gue masuk kuliah di Atma sampai hari terakhir gue lulus. Udah selesai, dan gue kasih ke marketingnya, dan ternyata setelah mereka review mereka kurangin 7 pelajaran. Ya biasa kan kayak gitu kan. Mungkin apa yang sudah lu pelajari, mereka review, mereka assessment, habis itu mereka akan keluar berapa SKS totalnya yang memang diakui di sana gitu ya. Jadi lu tinggal nambah berapa SKS lagi, kira-kira model gitu ya. Jadi total waktu itu kurang lebih ada sekitar 25 sampai 28 subjek untuk yang di health, untuk bachelor tourismnya di health, dan dia kurangi 7 subjek, jadi gue ambil sekitar 20 subjek lagi. Oke, 20 subjek itu bisa diceritain nggak berapa semester kah gitu kan, di convert jadi berapa semester atau gimana? Oke, jadi kalau misalnya dibilang itu kurang sekitar 2 semester. Jadi kalau kuliah di health ini untuk Bachelor of Tourism itu 3 tahun sebetulnya. Jadi kurang 2 semester,
ya kurang lebih 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Cuman sistem kuliah di Malaysia ini itu agak, untuk di help ya, itu agak beda sebetulnya. Jadi lu kuliah bukan kayak lu sekolah itu yang semester ini lu harus ambil ini ya. Enggak, kalau di help itu lu bebas. Misalnya semester panjang ini disaranin sih 4 subjek. Tapi kalau lu nggak kuat, lu mau ambil 3, atau misalnya budget lu pas-pasan nih, lu mau ambil 3 dulu deh, boleh, nggak jadi masalah. Gitu. Cuman memang lu akan stay-nya lebih lama. Iya. Yang misalnya lu tadinya dijatuhin 3 tahun, mungkin lu stay-nya jadi 4 tahun. Jadi sebenarnya kuliah di Malaysia, kuliah di help ini, kalau budgetnya, jadi lu bisa bisa lu sesuaikan dengan budget lu dan keinginan lu juga untuk stay bisa di lu sini plan berapa. tergantung sama soal tadi budget yang lu punya, bisa dicicil juga untuk tuition fee-nya. Enggak, kalau cicil enggak, tapi di Help University ini lu bisa apply buat waiver fee atau scholarship. Mungkin buat teman-teman yang mungkin rencana mau langsung S1 di sana untuk tourism, Bachelor of Tourism gitu ya, atau mungkin dari diploma yang ada sekarang pengen lanjut di sana, kira-kira kalau di sana belajar apa sih? Apakah beda atau lebih beda dengan lu belajar di Jakarta? Bisa di-share? Bisa dibilang sekitar 80% beda dengan apa yang gue pelajarin di Jakarta. Karena kalau di sini itu untuk tourism manajemennya tuh lu kayak belajar dipersiapkan kayak satu paket lengkap. Jadi lu ada belajar hukum juga, business of law, terus ada belajar kayak accounting ya, penawaran yang penawaran dan supply and demand gitu ya. Supply and demand. Itu jatuhnya kayak mikroekonomi kali ya? Iya betul, microeconomic. Jadi kita belajar microeconomic, macroeconomic, business of law, terus entrepreneurship, public speaking, tour yang di samping kayak tour guide apa segala macam itu ada juga ya. Tapi di sini kayak lebih detail, dan di sini itu kalau kuliah di luar negeri itu di sini bedanya kita lebih banyak presentasi. Jadi lu presentasi tuh banyak. Jadi setiap pelajaran lo harus presentasi, kayak misalnya setiap kali assignment itu lo harus presentasiin. Gimana caranya? Jadi memang benar-benar dilatih banget ya kalau di sini ya. Dan assignment yang dikasih di sini pun juga lebih sulit. Kalau di sini dia kebanyakan case study. Kita case study. Jadi kita harus benar-benar pikir dari A sampai Z. Dan di sini bedanya itu ada turn it in. Turn it in itu cek kayak plagiarism. Jadi kalau misalnya lo copy paste dari internet, itu dia tahu. Jadi setelah jadi kalau dikasih assignment, lo harus buat kan, udah selesai semua, harus submit itu assignment ke turn it in. Namanya turn it in. Itu aplikasi gitu ya? Atau website? Iya, gitu? aplikasi. Itu website. Website, Itu website aplikasi untuk ngecek plagiarism dari berapa persen sih lu copy paste dari internet. Iya, jadi nggak ada toleransinya gitu ya? Maksudnya boleh sekian persen gitu? Ada toleransinya, cuman nilai lu pasti akan jelek kalau I see, oke. Kan? Iya. Gitu. Jadi ya memang benar-benar beda sih. Dibilang kalau di Indo mungkin kita lebih banyak kayak ya teori, ujiannya itu nggak kayak gitu, lebih kayak berikan pendapat kamu tentang ini, tentang suatu case study ini. Jadi jawabannya nggak cuma 1-2 poin, jadi kita harus benar thinking gimana ya, apa sebab dan akibatnya. Oke. Kalau dibilang suka dukanya, kalau dulu kan lu nggak punya duka nih. Nah, kalau suka dukanya sekarang lu lanjut kuliah di luar negeri, di mana lu sendiri tinggal gitu ya, ada nggak sih Sil? Kalau sukanya ya kalau in terms of kuliah, suka dukanya sih nggak terlalu besar ya. Dukanya paling kadang pikir habis ini misalnya nggak ada yang jemput, lebih kayak ke transportasi sih gue dukanya. Kalau in terms of kuliahnya nggak ada, lebih kayak ke transportasi sih. Karena memang di Indo itu kan gue itu berasal dari keluarga yang nggak boleh maksudnya nggak dibiarin pergi naik public transport. Iya. I know. Jadi pasti mama gue jemput, pulang pergi tuh pasti jemput. Even waktu gue kerja di Indo juga ada mama gue jemput lah, nggak gue pulang pergi sendiri. Nah kalau di sini
pas ditinggal begitu gue agak sedikit ya di situ sih kesulitannya. Dan di sini bukannya transportasi di sini juga waktu itu kurang bagus, karena bukan kurang bagus atau gimana ya, busnya datangnya agak lama, jadi nggak tahu gitu loh. Kadang gue bisa nunggu 30 menit, yang tadinya gue nggak mau telat jadi telat. Gitu. Gue lebih ke timing sih, bukanya itu lebih ke timing. Jadi ada satu saat, jadi mereka tahu lah Sisil tuh pasti datangnya agak sedikit telat, bukan sedikit, kadang agak telat banget. Oke. Jadi jadi walaupun mereka tahu Michelle nih maksudnya pintar di kelas, tapi kalau weakness-nya tuh pasti telat datangnya. Karena orang Indo juga sih, orang ngaret gitu ya. Orang Indo juga ya. Iya. Enggak, sebetulnya bukan masalah gue mau datang telat gitu ya. Gue udah datang pagi gitu, maksudnya udah berusaha bangun pagi segala macam. Tapi kadang segi-segi dari kayak transportasinya yang nggak menunjang di sini. Dan kalau lu mau naik taksi pun bisa, cuman kan mahal, mau berapa duit itu naik taksi. Sorry, lu dari tempat kampus lu di dormitory tinggalnya atau gimana? Enggak, jadi gua nggak di dormitory. Memang awalnya 3 bulan harus di dormitory dulu, tapi habis itu gua keluar. Oke. Ya, itu agak jauh dari kampus lu? Agak jauh, sekitar mungkin 20 menit lah, 15 ke 20 menit. Itu lumayan jauh sih. Ya. Dan tapi untungnya sekarang sih udah enak ya, karena udah ada LRT di sini yang connect dari tempat tinggal gua ke university-nya. Oke. Tadi udah kan soal timing itu jadi problem lu nggak sih sebenarnya? Timing itu sebetulnya iya, karena gue di sini kuliah sembari kerja. Jadi memang waktu sebelum, maksudnya salah satu faktor yang kenapa orang tua gue nggak mau kasih keluar, karena memang soal financial ya. Kita kan kuliah di luar tuh butuh finance yang kuat. Kalau nggak lu bakal sengsara kan. Nah, jadi gue kan di sini kuliah sembari kerja. Nah, memang salah satu cara gue untuk meyakinkan orang tua gue supaya gue dikasih keluar tuh, gue bilang gue akan menanggung living cost gue kok, tenang aja. Dengan cara gue kerja. Jadi sembari kerja, sembari kuliah. Nah, terus memang waktu gue sebelum gue datang kuliah sini, gue udah research dulu kan, before ternyata bisa kerja. Jadi pas the first day gue datang ke Malaysia ini untuk kuliah, di saat the first day itu juga gue udah dapat kerja. Nice dong. Jadi jadi memang apa yang gue bilang ke orang tua gue harus komit, gue nggak mau bohong-bohong, gue nggak mau sengsara sendiri dalam diri gue. Gue bilang gue udah bisa kerja, tapi ternyata gue nggak dapat kerja, gue nggak mau kayak gitu. Jadi memang gue udah planningin semua sebelum pergi itu, gue udah planningin semua harus berjalan setidaknya mulus lah sesuai dengan plan gue ini. Dan ya jadi the first day gue datang ke sini, masuk kuliah pun itu the first day gue udah dapat kerja. Jadi gue memang sembari kerja, sembari kuliah. Dan gue kuliah itu dan gue kerja itu bukan kerja yang kayak cuman hari ini kerja, besok kerja lagi, besok kerja, dan cuma 3 part. Nggak kayak gitu. Jadi gue kerja full tiap hari, even Sabtu Minggu pun gue kerja. Dan gue kerja itu untuk, misalnya gue kuliah pagi jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 10 itu gue kerja, jam 1 sampai jam 9 atau jam 10 itu gue kerja. Jam 10 malam ya? Ya, jadi sampai toko itu tutup gue kerja. Boleh di-share nggak sih, maksudnya kerjanya ini kerja bidang apa, atau lu sebagai apa gitu? Kerjanya gue kerja di banyak tempat. Jadi the first day gue datang ke Malaysia itu gue kerja sebagai barista di coffee shop, kayak Starbucks. Kayak Starbucks, oke. Iya, kayak Starbucks. Gue kerja jadi cashier, jadi kitchen, atau serve customer. Jadi depends dari available jobnya waktu itu lah, role-nya seperti apa. Nah, jadi gue kerja jadi barista waktu itu, dan sekitar 6 bulan setelah itu dia close down. Sering banget dalam hidup lu ketemu gitu ya?
ya itu salah satu challenge juga tuh, close down. Terus oke, gimana nih caranya? Gue harus cari kerjaan lain kan. Jadi sembari jadi gue harus maintain juga kuliah gue. Jadi gue itu nggak mau yang setengah-setengah. Jadi ini bagus, ini nggak bagus. Jadi gue maunya balance. Kuliah bagus, kerjaan juga lancar. Setelah ini kerjaan nggak lancar nih, gue cari lagi ke restoran Indonesia yang baru buka. Jadi gue pergi makan tuh ke restoran ya Indonesia yang baru buka di sini. Dan itu restoran baru buka, gue tahu dia baru buka dan nggak ada pelayannya sama sekali. Dan gue memberanikan diri untuk tanya sama bosnya, kalian butuh karyawan nggak? Kalau butuh karyawan, gue mau kok bantu di sini. Dan bosnya tuh agak sedikit bingung ya. Oh bener nih, maksudnya di pikiran mereka kan orang Indonesia yang punya di luar negeri pasti kan secara ini orang kaya gitu, maksudnya mana mau sih lu kerja rendah, mana mau sih lu kerja rendahan begini, kerja sama TKW Indonesia kan, TKI Indonesia kan. Terus udah iya gue mau bantu kok, mau tenang aja, udah kapan kira-kira bisa masuk? Ya kalau mau masuk besok pun juga boleh masuk juga gitu. Ya bener loh. Oh ya udah, jadi gue senang banget. Jadi udah gue lepas dari yang barista itu, langsung gue dapat, jadi langsung lanjut, nggak ada gap sama sekali. Nggak ada gapnya, nggak ada gap sama sekali, jadi langsung lanjut. Tuh di awal lu nggak ngomongin soal salary dulu tuh, langsung main iya aja. Enggak, dia udah tahu lah. Ada rate-nya. Maksudnya dia udah kasih tahu juga. Ada rate-nya. Kalau di Malaysia itu sekitar waktu itu 8 sampai 10 ringgit per dan jam. kalau per jam 8 sampai 10 ringgit itu sekitar 30.000 lah. Lu ada maksimum jam di mana lu sebagai student yang mungkin visanya bukan working visa, ada maksimum jam yang lu mungkin 1 minggu tuh maksimum sekian jam kan. Kalau misalnya kita negara di Aussie atau mungkin di Eropa gitu kan pasti strict banget tuh sama rules itu gitu ya. Kalau di Malaysia ada di sini untungnya nggak ada sih. Untungnya nggak ada. Jadi boleh bebas gitu. Terus dan enaknya kalau di sini kalau kerja pas public holiday itu gaji lu bisa double atau triple. Public holiday itu jadi, Lebaran. Enggak, apa aja, misalnya Chinese New Year atau Christmas itu. New Year Eve gitu-gitu juga ya. Iya, jadi gue tuh pasti selalu kerja kalau jadi tahun baru tuh gue pasti selalu kerja punya karena triple kan gajinya lumayan loh, kapan lagi kan? Iya, 1 hari tuh ya. Even Chinese New Year aja gue kerja sampai mama gue kemarin tuh kenapa kerja kan kalau orang nggak boleh ya, pantang. Nggak boleh kan? Iya kan, pantang kan? Gue nggak tahu, gue bilang gitu. Ya toh juga lu nggak ada yang perlu dikunjungi saudara-saudara di sana kan, jadi kan mama lu kan memang free juga gitu. Iya. Betul. Nah terus udah kerja di restoran itu di Pondok Indonesia namanya, kerja sebagai kasir sama waitress juga. Dan waktu itu kan gue ada teman-teman orang Indonesia juga yang student yang kerja juga kan. Nah mereka tawarin gue juga ada lowongan di butik. Jadi lowongan kerja di butik. Terus pikir-pikir ya udah ya coba juga nih, karena yang restoran ini Sabtu Minggu itu kayak gitu rame dan mereka nggak perlu orang. Mereka nggak perlu orang untuk agak kebalik ya, maksudnya Sabtu Minggu apa mungkin di daerah office atau dari area office di Sabtu Minggu? Iya, itu di daerah office. Betul. Itu di daerah office. Di daerah office. Nah, akhirnya ya udah deh, gue pikir lumayan juga nih kalau Sabtu. Jadi weekdays gue kerja di sini, weekend gue kerja di sini. Jadi gue ambil 2. Jadi waktu gue ambil 2. Gue ambil 2, udah berjalan kan tuh. Berjalan, habis itu ternyata yang restoran ini pun close down akhirnya. Jadi setelah beberapa lama restoran ini pun tutup gitu. Kenapa? Maksudnya nggak banyak customer atau? Nggak banyak customer. Dan gue melihat beda ya. Nanti gue bisa cerita juga tentang customer behavior orang-orang Malaysia tuh sama orang Indonesia tuh spending power-nya tuh kayak gimana sih? Gue bisa cerita juga kalau boleh kalau. Boleh kalau. Jadi kalau orang Malaysia itu
orangnya nggak terlalu suka, bisa dibilang orangnya nggak terlalu suka belanja. Even lu kasih dia promotion apa, mereka nggak terlalu yang kayak eager mau belanja dibanding orang Indo. Orang Indo lu kasih buy one free one atau free hadiah aja apa, pasti orang belanja. Iya. Gelap mata dia udah langsung borong biasanya. Kalau dikasih sale 70% atau gimana gitu. Betul, kalau orang Malaysia tuh kayak lebih pikir-pikir ulang. Jadi mereka tuh kalau mau spending buat beli, maksudnya buat makan di luar atau buat itu agak kurang sih gue liatnya. Oke. Gitu. Dan mungkin jadi dari segi customer-nya pun juga target reach marketnya pun nggak terlalu besar di sini karena mereka kan spending power-nya juga kurang kan. Jadi kalau bikin bisnis itu harus yang kayak meet their needs, daily needs. Biasanya kalau jual produk yang contohnya ya lo harus jual produk-produk yang ketemu sama taste-nya orang Malaysia. Maksudnya orang Malaysia sukanya kayak nasi lemak. Ya. Bukan Indonesia food gitu kan ya. Yes, lo harus jual something yang nasi lemak, tapi harus ada ciri khasnya apa gitu. Dan memang harus bisa maintain untuk for certain period. Misalnya lo udah eksis selama 10 tahunan, baru lo bisa terkenal. Lo kayak di sini tuh jarang ada something yang baru open dan wow dan bisa eksis lama tuh jarang. Oke. Jadi lo harus build your punya bisnis tuh harus kayak extend, maksudnya harus ada di market tuh selama misalnya 10 tahun, 15 tahun baru habis itu terkenal, baru bisa terkenal. Iya. Tapi kan kalau orang Indo kan kayak dari mulut ke mulut, promotion dari mulut ke mulut tuh penting kan. Kalau di sini ya jarang ya, orang sini tuh bisa dibilang, kalau bisa dibilang orang Indo tuh lebih kayak kreatif, banyak something yang marketing strateginya tuh banyak lah. Jadi yang bisa build your brand tuh eksis di market. Kalau misalnya di Malaysia itu agak kurang gitu kelihatannya. Dan kalau misalnya lu nggak punya marketing strategi yang bagus dan lu nggak punya manajemen yang bagus, susah untuk lu pertahanin bisnis di sini. Karena in terms dari marketnya pun, lu mau persuade marketnya pun juga agak susah di sini. Oke. Gitu. Nah, terus balik lagi sih tadi lu bilang akhirnya rumah makan Indonesia itu close down kan. Dan untungnya gue dapet yang masih ada yang butik ini. Walaupun butik ini nggak setiap hari kerjanya, cuman weekend doang sih bisa dibilang, karena mereka butuhnya yang kerja dari full dari pagi sampai malam. Mereka nggak mau yang kayak cuma berapa jam doang. Jadi itu cuma bisa kerja weekend. Dan gue coba cari tahu, untungnya dapat channel lagi untuk kerja ini kali ini di perusahaan agak lebih bergengsi lah. Jadi gue kerja di perusahaan IDC, market research itu lumayan terkenal, maksudnya perusahaan yang terkenal di bidang market research industry. Gue kerja di IDC sebagai lebih kayak interviewer sih. Jadi kan mereka karena perusahaannya market research kan ya? Iya. Karena ya jadi mereka buat research, misalnya buat research di bidang IT waktu itu gue lagi handle-nya. Jadi contohnya lah ya, misalnya IBM mau keluarin produk apa di Indonesia untuk market Indonesia, dan mereka mau tahu kan company ini kira-kira butuh nggak sih produk yang mau launching. Jadi gue teleponin, jadi gue ada database, gue teleponin untuk orang tuh isi kuesioner. Itu kerjanya lumayan tinggi gajinya karena itu di perusahaan kan. Dan itu kerjanya juga fleksibel, bisa ikutin sesuai timetable gue, tapi cuma bisa sampai jam 5 karena kan kantoran harus ikutin office hour kan. Jadi ya waktu itu gue kerja di perusahaan itu sama di butik. Sorry, dari tadi lu cerita lu kerja, lu gak ada waktu belajarnya gitu. Lu kerjanya kayaknya cool banget gitu kan. Itu good point banget. Jadi gue belajar itu malam. Jadi gue tuh kalong sebetulnya. Bisa dibilang gue tidur tuh bisa jam 2, jam 3. Dan gue itu memang orangnya bisa dibilang nggak, maksudnya kalau gue udah punya something
yang harus ada goal, maksudnya harus ada goal yang gue capai. Gue itu memang target yang lu kerja capai gitu ya. Untuk itu, ya. Jadi gue akan kerja jor-joran. Nggak bakal gue leave it apa gimana. Karena kan memang gue perjuangan gue untuk kuliah di Malaysia, untuk keluar itu kan susah ya, nggak gampang ya, bukan kayak orang-orang yang tinggal bayar atau gimana. Jadi perjuangannya itu memang susah. Jadi memang gue mau buktiin juga, karena kan yang tadinya dibilang kan orang tua gue kan nggak terlalu mendukung gue kuliah di luar. Jadi gue harus benar-benar bisa pegang omongan gue bilang, gue waktu itu gue bilang beneran gue bisa sukses di luar, ini saatnya gue mau buktiin, dan gue mau independent secara finansial juga. Jadi ya memang gue balance semuanya sih, dari segi pelajaran, dari segi kerja. Nah, kalau jadi after working itu biasanya gue langsung tuh sampai rumah belajar, bikin assignment, jadi sampai jam 2 jam 3 baru tidur. Jadi ntar kalau ada kelas pagi jam 8 baru, ya memang tidurnya memang lebih ya 5 jam sih. Dukanya itu karena mungkin gue nggak seperti teman-teman yang lain yang bisa hang out ke sana ke sini, spending quality time, maksudnya spending quality time, window shopping atau apa. Memang nggak, gue hilangnya di situ sih bisnya. Tapi gue ngerasa gue udah dapetin itu semua kok di Indonesia waktu sama gue kuliah, maksudnya sama gue sekolah di Indo, sama gue kuliah pun di Indo, itu gue udah dapetin semua. Ya jadi di Malaysia itu memang tujuan gue memang untuk kerja sama untuk belajar sih. Untuk belajar. Jadi memang lu nggak masalah kalau misalnya emang lu nggak bisa hang out atau lu mungkin nggak punya me time di situ, nggak masalah gitu ya. Yang penting lu punya target, lu punya goals, dan itu lu memang achieve untuk itu, dan memang ya udah ya, yang lain maksudnya lu rasa itu adalah konsekuensi dari memang lu memantapkan diri untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Oke, Desil. Iya. Nah, boleh gue mau highlight juga. Jadi maksudnya gue kerja kayak misalnya di restoran, itu gue bisa kerja sembari belajar juga. Jadi kan kalau di restoran itu nggak setiap waktu bakal rame kan, paling during lunch hour atau during dinner itu yang rame kan. Tapi di waktu-waktu yang senggang itu gue biasa belajar, gue pakai untuk belajar juga. Oke. Gitu, dan nggak masalah sama ownernya, nggak masalah sama yang tadi tuh gue bilang, orang Malaysia itu dia lebih kayak individualistik, dia yang penting lu selesai kerjaan lu, kalau ada customer lu serve dengan baik, ya after that lu boleh kerjain apa aja, dia nggak bakal problem. Itu bedanya orang Indonesia ya. Itu bedanya orang Indonesia sama orang Malaysia. Orang Indonesia kan pasti kok gue bayar lu malah belajar sih, pasti begitu kan. Tapi kalau di sini nggak, di sini mereka support banget karena emang budayanya agak beda ya. Iya. Kita tadi dulu ada problem soal visa itu bisa kuliah. Oh, visa kuliah, yes. Kuliah. Karena gue datang ke Malaysia ini nggak pakai agent, gue urus sendiri semua dari A sampai Z. Nah, jadi semua harus gue urus sendiri, dan waktu itu ada problem di mana ijazah gue sama sertifikat gue lahir itu namanya beda, nama keluarga gue nggak tercantum. Jadi itu problem di visa, dalam proses visa sini, karena namanya beda. Yang ini Cecilia di birth certificate-nya itu Cecilia Harjadan. Jadi nama keluarganya beda. Dan waktu itu dari marketing sini suggest ke gue, coba kamu ke lawyer bikin surat pernyataan kalau orang ini sebenarnya sama Cecilia, cuman namanya aja beda, namanya kurang lengkap ya di sini. Terus gue pikir-pikir kan ya, lawyer, maksudnya gue tuh nggak pernah berurusan sama lawyer sebelumnya, dan gue nggak tahu gimana cara. Gitu ya? Okay. Dengar lawyer aja gue lawyer, maksudnya gimana ya caranya, maksudnya lawyer apa yang harus, kan banyak kan lawyer setahu gue kan, lawyer yang ini itu. Dan gue harus cari lawyer seperti apa dan di mana dan kayak gimana dan berapa harganya lagi gue mau bayar lawyer. Itu di Indo ya? Pengakuan begini. Di Indo kan? Ya? Dia semuanya Indo. Terus wah nggak bisa nih, gue cari ide lagi. Gue pikir lagi, gue bilang sama gimana kalau misalnya gue minta dari sekolah dulu di Crystal, gue minta Crystal, kepala sekolah Crystal untuk rilis kayak confirmation letter kalau
menunjukkan Cecilia ini sama loh sama Cecilia Harjada yang terkenal. Sorry, ini problemnya itu ijazah SMA lu atau ijazah SMA, sorry. Oke, Ijazah karena SMA. Oke. Bukan ijazah kuliah, bukan sertifikat kuliah, ijazah. Karena kan dia butuh ijazah. Ijazah kan lebih ini ya ijazah dari pemerintahnya kan. Akhirnya dia bilang, ya udah boleh kita coba aja gitu. Dan akhirnya gue submit ke sini dan akhirnya lolos, ternyata dari imigrasinya kasih dengan surat itu. Akhirnya ya ampun puji Tuhan, Bob, akhirnya lolos juga gitu dengan benar-benar berbagai drama yang terjadi karena memang gue urus sendiri kan, beda kalau lu agent. Ya lebih mudah lah ya, lu tinggal terima beres gitu kan. Iya, lu tinggal apa aja yang dibutuhin lu tinggal sendiri. Boleh di-share gak sih Sil? Maksudnya mungkin nggak exactly number, tapi ketika lu misalnya kan lu bilang tadi lu akan nanggung living cost-nya dengan lu kerja di Malai. Nah itu kan lu bilang tercukupi ya. Nah itu mungkin boleh di-share gak sih buat teman-teman, kira-kira kalau lu tinggal di Malaysia atau terutama di KL berarti ya, lu kan tinggal di KL, which is itu kota besarnya di Malaysia ya, itu range-nya lu butuh biaya berapa sih untuk lu hidup dalam 1 bulan? Oke, itu tergantung dari lu ya. Kalau lu orangnya suka foya-foya pasti mahal jatuhnya. Tapi kalau lu bisa atur dan lu orangnya hemat, sebetulnya di bawah sekitar 3 juta lu bisa bertahan hidup. Untuk makan ya, untuk makan dan transportasi 3 juta itu lu bisa bertahan hidup. Di waktu itu di zaman tahun 2010 2011 ya. Ya udah 10 tahun lalu ya. Zaman itu di bawah 3 juta lu bisa bertahan hidup ya. Karena di sini banyak kok tempat makan yang murah. Kayak di sini banyak food truck, kayak makanan prasmanan yang lu tinggal ambil aja. Sesuai dengan budget lu dan kebutuhan lu. Jadi misalnya lu cuma mau nasi putih sama kuah doang pun boleh. Dia paling charge lu cuma RM2 itu sekitar 7.000. Tapi memang tapi yang tahu sendiri konsekuensinya kalau makan kayak gitu kan kurang bersih karena itu terbuka kan. Dan memang gue orangnya walaupun sangat memikirkan budget, tapi gue nggak mau sampai kebersihan tuh jadi ya udahlah nggak apa-apa deh gue makan yang jauh-jauh yang kurang bersih. Nggak kayak gitu. Jadi gue itu kalinya beli makanan yang kita ordernya langsung masak dan gue bagi 2 biasanya buat lunch sama buat dinner. Jadi porsi di Malaysia itu kalau lu pesen tuh agak banyak. Dia nggak kayak dia porsinya agak banyak kalau lu beli di sini. Kayak di kopi di sini kan identik dengan kopitiam ya. Kopitiam tuh kayak ibaratnya kayak food court yang jual banyak macam. Satu stall ada jual kue tiaw goreng, terus stall lain jual tom yum, stall lain misalnya jual nasi goreng. Jadi dia campur-campur. Nah, kadang gue biasa belinya satu menu, misalnya kayak tom yum soup, itu gue bagi 2 buat siang. Itu range-nya berapa ringgit gitu? Kalau misalnya mungkin satu kali makan ya kalau kayak gitu ya berarti ya? Satu kali makan kalau lo order yang maksudnya makanan yang langsung dimasak itu sekitar 7-10 ringgit. 7-10. Ini di kopitiam ya. 10 ringgit. Oh, beda banget sama yang tadi food truck ya berarti ya? Iya, kalau food truck pasti lebih murah. Ambil banyak, misalnya dia hitung 5 ringgit. Oke. Lebih murah pastinya. Kalau untuk akomodasi tempat tinggal atau transport gimana? Kalau untuk akomodasi, jadi kalau untuk student baru ya, kalau student baru lu nggak punya siapa-siapa di sini, lu harus tinggal di dormitory dulu for the first 3 months. Itu harganya cukup lumayan mahal sebetulnya if you compare dengan facility yang lu terima. Waktu itu gue bayar, jadi waktu itu gue ambil ketentuan itu di 3 bulan pertama itu satu kamar itu gue bagi 2 sama orang Korea. Satu kamar itu gue bayar sekitar 700 ringgit sampai 800 ringgit itu sekitar 700 ringgit kayaknya sekitar 2 juta 2.100.000. Oke. Kurang lebih 2.100.000 dan fasilitas yang lo dapat laundry, just laundry, free laundry, sama air sih, water dispenser gitu. Kalau lo tinggal di luar dari kampus, itu lo bisa tinggal di rumah. Jadi di sini sistemnya lo bisa sewa satu rumah full dan lo share sama teman-teman.
Oke. Atau lu bisa cari rumah yang disewa per kamar, Oke. atau lu bisa sewa flat, kondominium, yang lu share juga sama teman-teman. Kalau satu flat itu biasanya range-nya sekitar 2.000 ringgit di waktu itu ya. Jadi 2.000 ringgit, sekitar 6-7 juta. Oke. 6-7 juta satu kondominium itu. Satu kondominium biasa ada 2-3 kamar. Oke. Dan beda-beda harganya. Kalau kamar kecil bisa 500 ringgit sekitar 500 sampai 2 juta. Kamar kecil. Kalau yang middle itu bisa di 200, yang gede bisa 3 juta. Oke. Tergantung. Jadi lebih murah pasti kalau sewa di rumah dibanding di dorm kampus. Oke, Sil. Mungkin next video kita akan bikin, mungkin Sisil akan cerita banyak soal setelah lulus akhirnya kerja di KL sampai sekarang nih. Nah, tapi mungkin untuk mengakhiri sesi video yang ini, gue mau nanya, mungkin ada pesan-pesan Sil untuk mungkin teman-teman atau adik-adik yang nonton, mungkin mau ngambil soal tourism. Kita bicara soal tourism dulu nih. Mau ngambil soal tourism, baik mungkin kalau di Jakarta atau mungkin di luar di KL kayak lu, ada pesan-pesan apa untuk teman-teman atau adik-adik yang punya passion di bidang tourism? Untuk yang di bidang, maksudnya untuk teman-teman yang suka sama tourism, harus dilanjutin karena kuliah di tourism tuh betul-betul enjoy banget, fun banget, dan lu bisa belajar banyak hal yang baru di sekitar lu. Kalau misalnya kuliah di Malaysia atau di luar negeri, biasanya student yang teman-teman lu itu akan beragam, datang dari berbagai negara. Kayak gue waktu itu datang dari Maldives, dari Mongolia, dari Vietnam. Jadi lu bisa belajar budaya mereka juga. Jadi kayak exchange knowledge dengan mereka. Dan lu kan tourism di sini, lu sebagai foreigner sekolah di luar, ya lu harus bisa mempromosikan tourism yang ada di Indonesia supaya orang nggak kenal, orang luar tuh nggak cuma taunya Bali aja loh, Indonesia itu tentang Bali aja, nggak seperti itu. Jadi lu sebagai salah satu sebagai duta besar Indonesia yang kuliah tourism di luar negeri, dan lo harus promosi Indonesia juga ke mereka. Kalau yang namanya kuliah di luar, lu pasti harus merepresentasikan on behalf dari negara sih, dari Indonesia sih. Oke, sip. Nanti next video kita akan bahas sama Sisil soal mungkin setelah kehidupannya setelah lulus kuliah sampai sekarang gitu ya. Nah, kita akan di next video.